Ya, jadi memang Angkasa Pura Logistik itu kan lahir di tahun 2012. Tahun 2012, jadi ketika waktu itu adalah Angkasa Pura 1 diminta sama kementerian bahwa awalnya kami berdiri itu memang hanya memfokuskan di 3 bisnis. Yaitu pertama di cargo terminal operator di bandara, regulated agent, dan logistik. Logistik pun tidak keseluruhan dari Apelok menjalankan, tapi kita sudah mulai di situ. APL tinggal Bapak mau kemana gitu? Mau ke Hongkong dari Makassar bisa kan? Gitu. Tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Hari ini kita masih di rumah logistik Alfi Jawa Timur di program The Operator atau Cargo Operator, dan kebetulan siang ini hadir di tengah kita operator yang ada di airport Angkasa Pura Logistik. Hadir Pak GM-nya bersama Cargo Service Manager-nya, kita sapa bareng-bareng. Selamat siang, assalamualaikum Pak Daru. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak ya. Sehat. Dan juga ada Pak Cahyo. Nah, kalau Pak Daru Cahyo Murniawan. Nah ini Pak Cahyo ini adalah Cargo Service Manager-nya adalah Pak Cahyo Haryadi Tiastoto sebagai Cargo Service Manager di APL Surabaya. Selamat siang Pak Cahyo. Siang Pak Iko, Bu Cece. Sehat selalu ya. Sehat, alhamdulillah. Terus di samping saya ini adalah Ibu, panggilannya Mbak Cece nih, Mbak Christine, adalah di Alfi Jawa Timur sebagai air cargo koordinator atau yang menangani tentang logistik di udara. Ini punggawanya di Juanda. Yang punya Juanda. Mbak Christine, panggilannya Mbak Cece. Selamat siang. Selamat siang Mas Iko. Gitu. Nah, sebelum kita acara mulai, saya juga sampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin semuanya. Pak Daru, Pak Cahyo, dan Bu Cece, dan semua rekan-rekan dari Logistikes di Dulur Alfi Jawa Timur. Kita akan bincang-bincang, sharing-sharing tentang Angkasa Pura Logistik. Nah, bisa cerita Pak Daru? Langsung aja kita tembak nih. Ya. Ini beliau yang menjaga atau sebagai BM-nya Angkasa Pura Logistik Surabaya. Ya. Gitu. Nih gimana nih Angkasa Pura Logistik lagi sibuk-sibuknya di penumpang? Tadi sempet nyentil nih. Ya biasa kalau Lebaran ini kan memang penumpang lagi melonjak ya, melonjak segala macam. Kargo juga mendekati Lebaran itu kan juga melonjak. Nah, mendekati Lebaran yang naik-naik ya. Ya betul. Nah ini yang kita jaga supaya gimana caranya tetap lancar, kargonya tetap jalan seperti itu. Nah, sedangkan penumpang di sini lagi rame juga. Dimana kalau sudah penumpang naik, otomatis kan barang bagasinya juga ikutan naik. Apalagi kalau dari Surabaya ini bukan orang pleasure ya atau liburan, tapi lebih ke orang pulang mudik nih kan gitu. Sehingga ketika arus balik ini itu otomatis bawaannya lebih banyak dibandingkan ketika pulang. Betul. Nah itu kargonya pun kita harus tahan juga gimana caranya tetap lancar terus. Ini memang yang menjaga trafficnya di Juanda. Dan mungkin pemirsa juga akan pengen tahu lebih banyak nih Pak Daru nih. Sebenarnya Angkasa Pura Logistik itu company di bidang apa? Nah kalau di teman-teman yang di Juanda mungkin pada tahu ya Pak ya. Tapi kalau yang di teman-teman di logistik yang mungkin di Perak nih kan gitu kan, atau di tempat yang lain, apa nih Angkasa Pura Logistik? Ya jadi memang Angkasa Pura Logistik itu kan lahir di tahun 2012. Tahun 2012, jadi ketika waktu itu adalah Angkasa Pura 1 diminta sama kementerian bahwa untuk fokus di luar, kalau bahasanya mereka itu adalah non-aero. Sehingga terbentuklah beberapa anak perusahaan. Salah satunya kami di tahun 2012. Awalnya kami berdiri itu memang hanya memfokuskan di 3 bisnis.
yaitu pertama di cargo terminal operator di bandara, regulated agent dan logistik. Logistik pun tidak keseluruhan dari Apelok menjalankan, tapi kita sudah mulai di situ. Berkembangnya waktu dan zaman terus akhirnya logistik kami pun semakin berkembang. Jadi memang bukan hanya udara aja kita, bahkan laut dan darat pun kita sudah masuk ke dalam situ, melengkapi sisi situ. logistiknya. Ya, betul. Sedangkan cargo terminal operator saat ini Apelok sendiri sudah menghandle lebih dari 18 bandara. Oh, bandara. Jadi bukan hanya di bandara di Angkasa Pura I saja, tapi kita sudah ada beberapa bandara di luar Angkasa Pura I. Contohnya seperti Kendari, Gorontalo, itu kita sudah di bawahnya di bawahnya P1 ya? bukan di bawahnya P1 malah itu. Oke. Itu di bawah perhubungan. Belu itu. UPBU. Sorry. UPBU. UPBU. Oh iya. Ya, UPBU. Di bawah kementerian. Di bawah Kementerian Perhubungan. Iya. Itu kami kelola. Dan memang kami sebagai cargo terminal operator lebih mengedepankan lah ya, mengedepankan bagaimana servisnya yang baik dan juga bagaimana memperlancar, mempercepat semua segala macam. Memang kami masih belum terus berbenah, terus memperbaiki semua segala macam. Makanya kami benar-benar menjadi partnernya dari Alfi, karena setiap masukan yang ada dari ke kami itulah yang membuat kami sampai saat ini sampai berkembang. Betul. Di teman-teman anggota Alfi ini kalau di kargo udara ya Bu Cece kan pasti ujung-ujungnya di bandara nih kan. Bandara, betul. Iya, betul. Ujung-ujungnya di airport service yang ada di Juanda kan gitu. Iya. Nah, ini memang teman-teman pelaku bisnis logistik udara, mau itu yang kurir, mau itu yang logistik, ada yang kargo, Yes. Inter maupun domestik, internasional atau domestik, ujungnya di Angkasa Pura, Betul. regulated agent dan warehouse TPS ya, warehouse operator di Juanda, sekaligus juga logistiknya. Yes. Ini sebenarnya komplit ini memang. Komplit banget. Jadi Banyak buat sekali teman-teman bidangnya. logistik Alfi ini kan gampang nih kalau ini kan langsung kerjasama dengan Angkasa Pura Logistik kan gitu. One stop shopping lah APL itu. Mau belanja apa? Domestik ada. Gitu. Inter ada. Tracking punya. Ya, nggak sih? memang Betul. memang itulah menjadi tagline kami ya kemarin. Itu tagline kami, kita menjadi leading logistics partner. Jadi memang kami bisa dibilang mari gunakanlah Apelok seperti itu loh. Gunakanlah Apelok dari teman-teman Alfi, dari teman-teman semuanya. Karena mungkin ada yang hanya punya perusahaan di Surabaya aja, atau hanya punya di Jakarta aja, atau hanya punya di Balikpapan aja. Sedangkan di daerah-daerah lain mereka nggak punya. Monggo silakan gunakan network kami, karena bisa dibilang kalau khususnya yang internasional kan biasanya Indonesia Timur tuh gelap gulita kan gitu ya. Kan gitu, susah untuk mencari yang proper, yang servisnya juga bisa menjaga ini. Nah, silakan gitu loh. Kita digunakan karena memang Apelok sendiri kuat di Indonesia Timur. Bahkan kemarin sempat atau sampai sekarang masih ada ya airlines operator juga kan, pengangkut di punya ATR72 untuk freighter. Ya memang sempat untuk kemarin itu hanya sebenarnya untuk menjawab kebutuhan dari teman-teman dari logistik ketika pandemi kan. Hampir semua airline waktu itu lockdown semuanya. Akhirnya kita sedangkan untuk yang pesawat penumpang semua stop semua. Kargo akhirnya menumpuk semua di terminal kargo, nggak ada yang bisa berangkat semua segala macam. Nah, akhirnya itulah untuk menjawab untuk itu kita mengadakan adanya dua pesawat freighter. Nah, supaya bisnis distribusi logistiknya berarti ya. Surabaya Banjar, Surabaya Makassar waktu itu. Surabaya Balikpapan juga itu. Ini memang di logistik itu dinamis sekali. Betul sekali. Kadang di swasta teman-teman. Ini kalau bicara tentang APL ini kan BUMN nih. BUMN, anaknya BUMN, nah gitu. Jadi memang ada kekuatan-kekuatan yang lebih
yang memang kita itu memerlukan dan tidak ada yang menjawab. Kan gitu kan? Ya. Betul. Jadi di saat pandemi kemarin airline terbatas, banyak yang tidak operate ya karena keterbatasan penumpang, sehingga kemudian ya airline-nya karena basicnya airline itu banyak kan di teman-teman penumpang, penumpang Passenger service, passenger service, Betul. kargonya nggak bisa keangkut. Iya. Nah, dijawab lah teman-teman APL nih kan gitu kan. Betul sekali. Nah, ini banyak yang memang itu menjawab karena tidak ada yang menjawab. Kami appreciate sekali nih. Ini tinggal memang jawaban-jawaban yang lain memang diperlukan, ditunggu sama kita Betul. pengguna jasa. Insidenting jadi solutif. Betul. Solutif. Jadi Gitu. jangan sampai stuck gitu kan Betul. untuk pendistribusian logistik ini sendiri. Untuk kebutuhan logistik, saya dengar juga laut juga mengakomodir juga kalau nggak salah. Ya, Istilahnya kebutuhan logistik laut. ya betul. Kerjasama dengan- kami kerjasama dengan beberapa anak perusahaan BUMN juga, juga. seperti anak perusahaannya Pelni, Iya. terus Pelninya sendiri pun kita sudah ada MOU Iya. seperti itu. Terus juga bukan hanya anak perusahaan BUMN, kita juga ada kerjasama juga dengan Meratus seperti siap, itu siap. gitu kan. Iya, iya. Domestic liners. Ya, karena memang saat ini kan dengan sudah bagusnya infrastruktur di Jawa khususnya ya. Di Jawa sehingga beberapa moda ini dibutuhkan. Nah, inilah kita ini lagi mencoba untuk bagaimana menjahit ini moda-moda dari darat terus disambungkan lagi ke udara atau dari udara disambungkan ke laut seperti itu. Nah, inilah yang lagi kita coba untuk menjahit itu. Betul. Ini Pak Cahyo nih concern lebih banyak di internasional betul ya. Saya di Iya, kargo Di sih. kargo tapi internasional juga di Bapak jeneng juga. Dua saya. Bagaimana perkembangan internasional kargo saat ini? Untuk saat ini internasional kargo tidak terlalu signifikan sih Pak kargonya tuh ya, karena dengan hanya beberapa airline aja seperti Citylink, Lion, Iya. Batik, Ya, terus Garudanya pun transit ke Cengkareng dulu, Jakarta dulu gitu. terus Royal Brunei, Iya. Scoot, itu aja sih. Betul. Sementara masih itu aja sih. Sementara saya itu. Ya, terus ditambah yang di awal sama Pandaru yang baru multimoda. Multimoda. Ya. Betul. Multimodanya kerjasama dengan Korean Air ya Pak? Korean Korean Air. Air, Di Korean Air. Nanti nambah lagi satu lagi mungkin Pak. Dengan China Air, rencana dengan China Airlines. China Airlines. Dia mau masuk lagi? Oke. China Air Iya, masuk Denpasar. di Oh, yang Denpasar. Iya, Denpasar. Oke, via Denpasar. Untuk multimoda Pak Darus trackingnya tiap hari operate atau by request sesuai permintaan atau berjadwal? Sebenarnya kami mengikuti dengan jadwalnya airline. Yang ditentukan. Ya, betul. Cuma ketika ada bookingan dan keunggulannya sebenarnya di kami adalah kami tidak perlu menunggu sampai 1 ton dulu apa 2 ton dulu 3 ton dulu gitu, tapi Iya. berapapun Tetap bisa jalan. tetap bisa jalan. Berangkat. Ketika sudah di booking, approve bookingnya, maka kami sebagai perpanjangan tangan dari airline Ya. kita langsung menjalankan. Wah, ini bisa promosi buat teman-teman airline di Bali nih. Betul Gitu kan? sekali. Karena memang multimoda ini adalah menjawab kebutuhan teman-teman industri yang kapasitas produksi pengangkutannya besar dan tidak terakomodir di Surabaya. Betul, Betul ya? betul. Gitu. Karena memang multimoda ini pun kita create itu pun seperti yang tadi kita untuk menjawab lah Iya. teman-teman kebutuhan teman-teman logistik di Surabaya ini. Iya. Karena di Surabaya adalah pusat Kota industri. Industri. Tapi pesawat internasionalnya nggak banyak. Nggak banyak ya. Nah, Bali itu bukan tempat industri, tapi pesawat internasional banyak sekali sih. Iya. Kompartemen kargonya kosong. Oh, betul sekali itu. Diisi lah dari Jatim. Nah, Diisilah dari makanya Jawa Timur diisilah dan dari yang Jawa lainnya. Timur. Betul. Jadi memang sejarahnya Bali itu transshipment internasional yang alternatif Iya. transshipment dari Singapura. Iya. Betul. Iya. Dan dulu ada 2 warehouse, sekarang masih ada 2 warehouse di Bali ya. Walaupun sekarang satunya ganti operator di logistik. Cocok lah, bagus. Soalnya nyambung jadinya kan gitu. Betul. Nyambung karena memang treatmentnya di Bali itu adalah international shipment. Di Betul. Bali itu walaupun itu transshipment
yang True BL atau Redoc atau dari domestik itu hubnya. Singapurnya Asia itu ada di Singapurnya Indonesia itu ada di Bali. Ada di Bali. Ya betul. Ini APL menjawab lagi nih. Dulu sempat Bali APL itu membangun namanya transshipment terminal. Ya Betul ya? Betul sekali. Iya. Sempat berjalan dan saya ya karena mungkin kondisi market tertentu, tapi itu cukup memungkinkan difasilitasi dengan X-ray segala. Gitu. Ya. Karena memang kenapa kita ada di situ juga sekarang pun menjadi cargo terminal operator untuk internasional juga karena untuk memastikan security-nya juga. Nah, karena kan di internasional khususnya ya semenjak kejadian 9/11 itu kan terus berbenah terus tuh, apalagi keamanan dari luar negeri itu sangat diperketat lagi, perketat gitu. Nah, kami juga dari situ kami menjawab bahwa ketika kami mulai masuk dari RA, terus juga masuk ke terminal kargo, sampai di tempat transit itu di Denpasar, itu semuanya bisa ke tracking dan security-nya juga kita bisa pastikan itu semuanya, bahkan segelnya pun itu bisa sampai 4 lapis segelnya. Segelnya itu. Iya. Jadi dan segelnya pun kalau sampai ada yang mencoba menginikan sampai ada alert bunyi di sistem kami. Nah, memang prioritas kami itu adalah security khususnya untuk barang-barangnya customer ya. Yang terverifikasi dan tersertifikasi. Betul sekali. Itu memang sangat crucial sekali. Saya betul-betul menjadi perhatian. Kalau di teman-teman udara atau air cargo, biasanya APL itu identik dengan regulated agent dulunya. Dulu awal memang ya. Awalnya. Nah, sekarang udah menjadi provider warehouse atau operator warehouse domestik dan internasional. Domestik dan internasional, dan ada lagi satu lagi yaitu APL logistik. Dan ditambah lagi APL multimoda. APL multimoda itu namanya apa, Pak? ATA. Jadi APL to APL. APL to Apelok to Apelok. Apelok to Apelok. Yang lain nggak bisa, Pak. Ya, kenapa kami beri nama Apelok to Apelok? Ya itu tadi untuk memastikan bahwa security-nya dan safety-nya pun itu yang trackingnya dedicated ya, Pak ya? Dedicated. Trackingnya dedicated, nggak terima vendor tracking kan, Pak? Berarti HSE ya, sertifikasi HSE. Nah gitu. Jadi ini memang standarisasi airline. Kalau teman-teman di Cargo Airlines Internasional atau di Cargo Internasional biasanya sangat paham nih tentang bagaimana standarisasi ya dan safety dan security-nya dari international shipment. Nah, walaupun ini pakai tracking tapi standarisasinya di airline. Betul. Betul ya Pak Jaya? Betul sekali. Betul. Jadi mulai masuk di gudang setelah regulated agent, masuk diterima di gudang, kargonya Bapak Ibu semuanya sudah dinyatakan ekspor dari Juanda. Betul. Dan sudah menggunakan dokumennya RWBIL. Iya. Ya, dan sementara ini baru satu ya. Dengan Korean Air. Kapan-kapan Korean Air harus diundang ke sini nih. Iya. Dan yang lebih menguntungkan adalah one billing aja. One billing. Iya. Origin portnya Juanda, betul. Ya. Transitnya baru Denpasar. Tapi one billingnya memang Surabaya. Final destination langsung destinasi. Betul. Jadi kalau misalnya itu Los Angeles, misalnya rutenya Surabaya, Denpasar, Incheon, LA misalnya kan gitu. Iya, betul. Itu langsung di RWBIL-nya origin portnya adalah Surabaya, final destinasinya adalah Incheon. NPI-nya berarti dari BC Surabaya ya? Surabaya semua. Betul. Jadi ini kerennya. Ini berarti datanya akurat dong untuk Jatim. Oh, akurat. Dan ini origin port data ekspornya Jawa Timur. Jawa Timur, betul. Ini yang mungkin teman-teman semuanya harus tahu nih bahwa sekarang lagi concern bagaimana meningkatkan angka ekspor. Betul. Dan nilai ekspor. Per komoditi pula. Per komoditi pula, per daerah pula. Betul. Bukan hanya di pelabuhannya, tetapi sipernya pun. Ya. Nah, itu juga harus diregistrasi. Sekarang di kolom 5 PIB kolom 50 itu kan ada komoditi asal. Komoditi asal. Itu asalnya itu adalah yang punya NIB KBLI, yang punya NIB, punya badan usaha. Jadi kalau munculnya Tulungagung, tertulisnya Tulungagung. Akurasinya. Gitu. Gitu. Apalagi pelabuhannya Juanda Jawa Timur. Betul. Gitu. Jadi support
Gitu. Kalau mungkin mekanisme yang konvensional dulu sebelum multimoda di konvensional tracking ke Denpasar, Betul. ya Data kan? terdetek di Denpasar. Data terdetek, apalagi shippernya undername. Ya. Udah, blur. Undername. Itu terjadi di Jakarta ya Pak ya? Ya, itu Itu. terjadi. Nah, Jadi memang selama ini kan teman-teman dari eksportir kan mereka akan menggunakan trackingnya langsung, apakah Iya. langsung ke Denpasar. ini udah gak ribet deh. Udah nggak ribet. Kenapa? Iya. Kalau di Denpasar kan biasanya kemarin kan keluhannya adalah Pak kami nggak ada orang di sana, Iya, atau di betul. Jakarta Pak kami nggak ada orang di sana, segala macam. Nanti kalau ada apa-apa dengan kargo kami, Iya. kami nggak bisa touch langsung Iya. sini. Nah inilah Ini untuk solusi. solusi yang Ini solusi. kami menjawabnya dengan multimoda ini. Dengan multimoda. Seperti Itu produk yang terbaru ya. produk paling terbaru, paling gres. Tapi bicara masalah produk, Mas Non Sewu. Iya, monggo. Pandaru, sorry. APL sendiri produknya apa aja sih? Mungkin kalau teman-teman udara kan tahu, anggotanya Alfi kan nggak melulu udara atau Iya, kan ada betul, juga betul. laut, Iya, ya. iya, betul, betul. Domestik dan inter. Jatim didominasi sama laut bahkan. Ya, Iya. Mohon betul. dijelaskan 80%. produknya Angkasa Pura Logistik itu apa saja? Gitu dong. Sebenarnya sekarang ini sudah banyak banget. Diambil Iya. semua sama dia. Oh, iya. Enggak. Kita nggak dibagiin Mas. Enggak. Jadi memang Gimana? ada beberapa ya dengan semenjak 5 tahun terakhir ini memang kami ada transformasi besar-besaran di internal kami. Ya, selain cargo operator terminal, terus kita juga ada regulated agent kan di situ. Nah, yang berkembang sangat pesat ada di logistiknya. Iya. Logistik ini kita ada beberapa yang kami menyebutkan ada strategi bisnis unit. Di situ ada SBU berarti ya? Yes, betul. Di situ ada untuk air freighter tadi yang untuk pesawat cargo freighter. Iya. Terus juga ada untuk yang kontrak logistik. Oke. Kebetulan di Surabaya kami ada warehouse di Pasuruan seperti itu. Terus juga ada yang untuk retail express seperti itu. Terus Harga fulfillment nggak? ya Oh, untuk fulfillment, oke. betul. Itu terus ada lagi Termasuk freight tracking. forwarding. Freight forwarders dan tracking juga. Tracking malah kami nggak ada. Oh, terus nggak punya? Oh, oke. Nanti kita punya peluang. Iya. Soalnya diambil Gede-gede semua lah, sama ya. dia. Nah untuk Tracking kapal nggak punya. Iya, iya, benar. Freighter kemarin punya. Masih ada. freight forwarding sendiri kita mengkhususkan ada beberapa mungkin project dan event. PPJK sendiri ya Pak? PPJK sendiri kami ada 7 PPJK. Oh, 7 PPJK. Gitu. Banyak banget. Kita rata-rata 2 ya. Tadi kan Pandaru bilang Angkasa Pura Logistik itu di bawahnya Angkasa Pura 1. Betul. Anak sekali. perusahaan dari Angkasa Pura 1 dan Betul. ada di 19 kota Iya. daerah gitu. Startnya dari mana sih? Kita yang Jatim kepengen tahu nih. Yang dari Jatim Oke. kepengen startnya AP1 dengan Angkasa Pura Logistiknya anak perusahaan itu startnya dari kota atau provinsi mana hingga mana. Supaya kalau kita pas lagi ada shipment ke sono Iya, kemari, iya, iya. Labuan kita Bajo tahu. misalnya, apa ada nggak? Kupang ada nggak? Tadi ada juga disampaikan ternyata bukan dengan AP1 Bukan tapi hanya lebih dengan ke AP. PBU. UPBU. Ada dengan Sorry, PBU. PBU ya kan. UPBU. UPBU. Bisnis. Nah, kalau Angkasa Pura Logistik sendiri startnya dari mana nih kotanya? Oke. Kantor pusat? Jadi kalau di bagian barat ya, Iya. di bagian barat Indonesia kami ada di Medan ada. Oh, Itu cuma hanya kantor kecil aja, kami sebutnya sebagai collection point di sana. Oh, I see. Oke. Terus kita ada kantor cabang di Batam. Oke. Oke. Terus baru di Jakarta kami ada di Jakarta. Terus di Bandung juga ada, tapi itu juga kantor kecil aja hanya collection Bandung point. bukan wilayah dari AP2 ya, Mas? Ikut sama? Wilayah P2. Wilayah AP2. Oh, tapi dikit kan? Tahu kami tidak Atas di ada airport. tidak ada di dalam bandara, kami ada di di luar. Di luar Oh, gitu. oke. Seperti Collection di point. Medan? Di Medan pun sama, kami di di luar. luar. Iya, collection point. Dari Lalu? situ Bandung, terus kita ada di Semarang, Solo, Jogja. Oke. Oh, jadi Jateng semua ya? Jogja, Semua. Solo, Semarang masuk ke semua Ya, ya? Oke. betul. Terus juga di timur kita ada Surabaya ini Oke. dan di Malang. Saya ralat ya, bukan Surabaya, Sidoarjo. Sidoarjo. Ntar soalnya Sidoarjo marah itu. Kemudian Ada di Malang. Malang Malang masuk itu juga juga, oke. kantor kecil juga, collection point kita juga ada di sana di Malang. Di Denpasar kita ada. Kalau di Kalimantan kita ada di Balikpapan dan Banjarmasin. Pontianak? Pontianak belum. Oh, belum. Sampai 2. Sampai dua Oh, masih saya. dua. Situ baru
kalau di bawahnya itu ada Bali, ada Lombok, Ya, dan Kupang. ya Kupang. Oke. Bali, Lombok, Kupang. Labuan Bajo nggak? Labuan Bajo belum. Belum. Masuk situ. Terus Bentar lagi buka tentunya. Lagi rame-ramenya nih. nah di Sulawesi itu kami lumayan lengkap di situ. Kita Makassar. ada di Makassar, ada di Kendari, ada di Gorontalo, dan ada di Manado. Manado. Ya, terus agak ke timur lagi kita ada di Ambon. Oke. Timur lagi ada di Biak, yang pulau Biak kecil, masuk. Biak, dan Yang paling terakhir tuh paling baru adalah Jayapura. Jayapura. Iyalah Jayapura gede gitu. Cuman agak-agak lucu nih menurut saya. Tadi saya itu kayaknya lebih dari 19. Yang tertulis. Yang tertulis 19. Yang Cuman agak lucu. Coba tadi waktu dijelaskan di kota mana saja. Iya. Jatim udah disebutin satu persatu. Surabaya, Malang. Kok Banyuwangi nggak masuk ya? Ah, Bagaimana dengan Banyuwangi? Sudah ada. Padahal kan wilayah. Dulu ada, sempat ada, cuma ketika pandemi itu terpaksa kami tutup. Oh, Office, gitu. Iya, saya pernah. Nah, dengar. cuma setelah pandemi kami masih belum concern untuk kesana. Kesana lagi. Iya, Oh, oke. Betul. Saya tuh pernah nih cerita sedikit di hire Angkasa Pura Logistik sebagai pembicara di beberapa titik. Zamannya Pak Budi. Iya. Oh, Pak Budi Rianto. Iya. Betul. Dan itu sebenarnya udah good untuk approachment kepada market directly. Iya. Walaupun kemasannya dengan meningkatkan ekspor atau edukasi ekspor di ujung-ujung. Sebenarnya itu bagus nih. Iya. Gitu. Ini sebenarnya perlu dilanjutkan. Pembicara yang saya banyak yang lain teman-teman Alfi itu siap merapat juga. Iya, siap merapat. Karena apalagi hari ini adalah hari pendidikan nasional. Herdiknas. Dan Alfi itu adalah saat ini momennya adalah sama-sama mengedukasi sisi logistik, knowledge logistik kepada masyarakat. Betul sekali. Karena pendidikan apapun endingnya adalah kesejahteraan. Iya. Ya kan, mau belajar apa saja, ilmu apa saja, endingnya adalah kesejahteraan. Iya. Dan kesejahteraan dari keluarga, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Iya. Nah, sekarang bangsa dan negara ini bangsanya dari Sabang sampai Merauke. Betul. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, luasnya begini, penyambung logistiknya inilah yang diperlukan lebih dalam lagi. Iya, betul. Alfi seluruh Indonesia mungkin nanti bisa gandengan sama Angkasa Pura Logistik ya. Karena beliau juga salah satu Kan pengajar. trainernya dari Alfi Academy ada Rusi. Halo teman-teman yang muridnya, nih. mahasiswanya Academy. Pengen tahu Pak Daru yang mana beliau Iya, ini nih. beliau nih. Jadi ini perlu sinergi dan kolaborasi, Pak. Iya, betul. Nih dengan segitu banyaknya produk, apa hal yang diinginkan dari APL Logistik atau target apa? Atau ada sesuatu yang ingin dikembangkan lebih lanjut untuk kedepannya mengisi kekosongan-kekosongan tertentu dari sisi logistik? Nah, ini ada rentetannya dengan pertanyaan saya berikut nih. Iya. Mau nggak Tadi jawab kan dulu? ada 19 tempat nih kan gitu. Dan di 19 tempat ini mau diapain kan gitu gitu. Apakah ada target lagi nih kan gitu? Gitu. Sebenarnya sih kalau target ya dari dulu kita Bukan memang- target revenue ya, Pak? Targetnya adalah memang kita lagi mau mencoba nih gimana caranya Indonesia ini kan kepulauan ya, Iya. kepulauan dengan berbagai macam budaya semua segala macamnya. Mungkin bisa dibilang di dunia logistik tersusah tuh mungkin di Indonesia. Iya. Itu menurut saya. Kalau Akhirnya menurut saya. termahal. Akhirnya menjadi termahal. Nah, bagaimana caranya Integrasi, menurunkan Cost cost dari logistik, logistik itu sendiri, mengefisiensikan bagaimananya, mengefektifkan dari logistik itu sendiri gitu kan. Iya. Karena kan saat ini memang trennya logistik di Indonesia ini memang sedikit tidak berimbang ya menurut saya seperti itu. Karena dari Jawa ke seluruh kepulauan di Indonesia itu banyak. Baliknya kosong. Kembalinya nggak ada. Nggak ada. Nah ini yang lagi kita coba ngerajut gimana sih tetap Iya. supaya bisa tetap murah nih. Iya, iya. Sampai ke ujung-ujung ini supaya tetap murah. Nah ini Setuju, juga. Pak, setuju. Ini bagaimana kita lagi coba, makanya itu salah satu tadi yang menjawab dengan multimoda tadi. Iya. Kita jawab, terus kita juga launching juga freighter kita seperti Iya. apa. Nah ini untuk menjawab kebutuhan inilah gitu loh. Iya. Cuman menurut saya pada saat beliau APL ya Angkasa Iya. Pura lagi inaugurasi untuk yang ATA, Atta. itu di saat momen yang dunia air cargo tuh belum betul-betul bangkit. Betul. Betul. Gimana ceritanya kok bisa bikin produk baru seperti itu? Saya nggak kebayang
Ini harus BEP-nya berapa lama nih? BEP-nya harus berapa lama? Oh iya. Nggak berseri ya. Nggak berseri gitu ya. Iya. Gimana Mas? Menurut Mas Daru sendiri, apakah itu momen yang pas? Jadi gini, saya masih ingat ada filosofi dari direktur utama kami waktu itu ketika pandemi. Di bulan Februari kita sudah mulai merasakan, di bulan Maret habis semua total. 2020 ya? 2020. Oke. Tiba-tiba di bulan Mei kita dengan gagah beraninya menerbangkan freighter. Freighter, betul. Semua orang pada bilang, ini orang gila ini. Kan seperti itu ya, gitu loh. Nah, jadi kami itu kan mempersiapkan diri dulu. Mempersiapkan bahwa oke nih kami siapkan dulu freighternya ini nih. Jadi sehingga ketika ini sudah fasilitasnya ini kita siapkan dulu semuanya. Ketika sudah kembali normal, kita sudah ada di situ. Oh iya. Tidak baru bangun, coba mencoba ini, coba itu, mau coba itu seperti itu. Nah itulah sebenarnya tujuan kami. Kenapa sih? Ya kan? Dan juga kan ini di saat ini kan bahwa kita lagi diminta gimana nih sih menggenjot ekspor. Ya kan, dari Jawa Timur khususnya ya. Dari Jawa Timur menggenjot ekspor. Salah satu dari program kami yaitu dengan multimoda ini, karena kami melihat di Bali ini pesawatnya gede-gede banget nih. Iya. Iya kan. Sedangkan di Surabaya, apalagi kemarin dengan adanya perbaikan runway di bandara, sehingga pesawat-pesawat besar nggak bisa masuk ke Surabaya. Ada overlay. Ada overlay ya. Sampai sekarang masih kan? Masih. Sampai Mei atau Juni nanti ya? Nah, kebetulan sekarang sudah mulai. Oh, udah mulai. Iya. Makanya Jalan kalau haji nih. ke Terminal 2 di Juanda itu sudah mulai rame. Oke. Karena pesawat besarnya sudah mulai masuk tuh. Ada SQ, ada CX itu udah mulai masuk mereka pesawat besarnya. Nah, inilah makanya kita mempersiapkan ini semua gitu loh. Jadi supaya gimana caranya UMKM kita juga bisa ekspor, apalagi Jawa Timur nih kan. Iya. Sentral UMKM terbesar di Indonesia kan gitu ya. Itu cukup ini ya. Peka terhadap peluang ya. Saya juga kayaknya nih ya. itu dia kayaknya teman-teman dari Angkasa Pura Logistik dituntut untuk harus peka sama situasi. Iya. Itu sebelum pandemi ya, program Touch Directly kepada UMKM ya, programnya APL Surabaya waktu itu. Itu momen yang baik waktu itu, belum rame-rame, belum booming-boomingnya UMKM. Jadi mengedukasi masyarakat untuk menjadi real eksportir. Jadi mulai ber-NIB. Ini yang di backup, saya di backup sama Angkasa Pura Logistik nih, keliling di beberapa tempat. Dan tinggal kontinuitas saja. Soalnya itu langsung sebenarnya menjaring pemain di depan. Sebenarnya. itu saya, wah canggih nih. Betul itu. Cuma memang kena pandemi. Kayaknya kita nggak bisa berkelanjutan. Tapi ini satu treatment yang bagus. Dan saya lihat APL ini cukup peka lah, bener Mbak Bu Ceci nyampaikan di Denpasar itu transshipment dulu APL salah satu menjadi pemain, bahkan ikut serta meramaikan 2.500 ton per bulan transshipment internasional. Awalnya transshipment kami itu hanya 80 ton diangkut sama Mandala Tiger kami dari Hong Kong, dan itu transit ke Denpasar. Itu yang kami tarik awal-awal. Yang lainnya belum percaya nih transshipment Bali nih karena masih transshipment itu masih 2 hari 3 hari untuk mekanisme BC12 angkut lanjut. Approachment kepada teman-teman custom, dia proof untuk SIM deconnecting. Nah, teman-teman APL dan teman-teman operator yang lain ini guyung lah, ngerame-ngerame. Rame ini kan gitu. Sampai totalnya 3.000 ton kurang lebih per bulan. Itu ekstrim karena pemain wing body ikut semua. Ikut semua dan itu memanfaatkan, dan kami menjamin, sama-sama menjamin teman-teman transshipment mudah. Nah, teman-teman APL menyiapkan namanya transshipment terminal. Transshipment terminal. Itu wah keren nih kan itu. Nah, ini nanti kita tunggu lebih lanjut. Sebenarnya ada yang saya inginkan nih dari APL nih. Ini cita-citanya belum terrealisir. Bersama APL untuk Indonesia Timur menggunakan hub Denpasar through RWBIL.
dari Makassar, tapi yang feeder ke Bali. Bali, betul. Nah, dulu keinginan, waduh ada freighternya nih keren kan gitu Iya. kan, tapi kan nggak ke Bali dan lagi pandemi. Mungkin kedepannya mungkin kita bisa Alfi Insya Allah. Indonesia Timur menunggu sih sebenarnya. Iya. Kami ini adalah pengurus jasa transportasi yang nggak mungkin jalan sendiri tanpa ada operator mendukung betul, logistik betul. yang lain. Dan kita yang akan kami di teman-teman Alfi yang langsung ke teman-teman pelaku usaha. Iya. Nah, kalau APL juga bersama-sama turun ya monggo rame-rame kan gitu kan. Iya. Betul. Yang penting bagaimana mengakomodir ya Pak ya. Iya. Teman-teman customer yang ada di Indonesia Timur itu tadi sampaikan Pak Daru sama semua pemikirannya yang deliver ke Indonesia Timur banyak. Betul. Baliknya kosong. Kosong. Ini bukan hanya di air freight, di sea freight yang namanya tol laut kejadiannya sama. Iya. Oh, berarti konsumtif juga. Sama gitu. Cuma Iya. nanti tinggal tujuan kita harus ini punya misi yang sama, mencetak sentra ekonomi di titik-titik ekosistem baru, Betul. sehingga mereka menjadi daerah-daerah produsen yang ada. Kalau APL punya nih jagoannya Ambon, Biak, sama Kupang untuk Kupang. perishable. Betul. Untuk sekali. perishable. Dan waktu itu mau dibangun yang namanya perishable center, Center. ya. Iya. Untuk storage-nya ya. Oh, bukan semuanya, semuanya. Oh, oke. Semuanya yang kami dorong. Kebetulan saya dilibatkan sedikit. Jadi ini saya senengnya APL ya ini, senengnya APL ini. Dan ini Berarti ada kasus kalau, juga. kalau bukan APL nggak mungkin bisa. Oke, benar. Dan ini yaitu tadi saya sampaikan ke manajemennya, yaitu tadi membangun sentra ekonomi. Sentra ekonomi itu bukan hanya fasilitas infrastruktur, tapi masyarakatnya, pemainnya, pemerintahnya harus sama-sama bermain. Benar. Hulu ke hilir ya. Betul. Kalau hanya menyiapkan infrastrukturnya saja, yang isi siapa? Hanya pemain besar 1-2. Iya. Yang mengenalkan produk di daerah hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau masyarakat sekitar kemudian sama pemerintah daerahnya bermain, kira-kira pemainnya banyak, kira-kira kan ramai kan gitu kan. Betul sekali. APL tinggal Tinggal Bapak mau kemana gitu? Mau ke Hongkong dari Makassar bisa kan gitu? Gitu. Dan ini yang perlu kami menunggulah gebrakan untuk semua teman-teman Dari Alfi Ya. di kita semua. Dan harapan besarnya ya kita bukan siapa-siapa. Kalau APL bisa menjadikan hal yang luar biasa, kita ikut serta. Nah, APL kembali sendiri lagi. kan begitu. APL sendiri mungkin bukan siapa-siapa kalau nggak ada Alfi juga sebenarnya. Sama. Alfi dengan anggota Alfi. Iya. Kembali lagi. otomatis itu. Kembali lagi dengan anggota Alfi itu tadi untuk Mas Cahyo nih. Yang dipegang sama APL tuh siapa aja Mas airlines-nya? Yang menjadi customernya Angkasa Pura Logistik. Mitra. Iya, Mitranya. karena teman-teman udara mungkin tahu tapi nggak semuanya tahu. Iya. Tapi kalau teman-teman laut sudah pasti blank. Oh iya. Teman-teman Siapa laut aja? harus tahu nih. Iya. Ini yang APL Airlines apa logistiknya aja ya Angkasa Pura Logistiknya. Logistiknya. Karena Jadi- TK-nya beliau yang pegang. Oh iya. Untuk saat ini Angkasa Pura Logistik terutama SPU Cargo Service ya. Iya. Itu yang di kemitranya adalah Citylink, Domestik Garuda ya? dan- ya, Oke. Surabaya, Singapura juga, Oh, oke gitu. domestik. Terus Lion Oke. juga ada Singapura. Singapura Airlines. No, bukan. ke Singapura. Oh, anu. Rute ke Tujuan Singapura. Tujuan Singapura. Terus Batik, Oke. tujuan Kuala Lumpur juga. Terus Garuda, Oke. terus Tiger Scoot, Royal Brunei. Tiger and Scoot itu Singapura ya? Singapura. Anak perusahaannya Singapura Airlines. Oh, jadi hampir semua airline dong dipegang Enggak APL. semua. Belum. Jadi No, enggak yang ya? masuk di Surabaya, yang masuk di Juanda. Yang masuk di Juanda itu sebenarnya ada beberapa. Tapi kan kompetitor juga pegang nih. Berarti ini Lions Group. Lions Ya Group, kan? Lions Lions ya. Group Lanjut. masuk. Garuda Terus Group. Domestik dan internasional. Garuda Group, ya. Garuda Group Group, itu ya. domestik dan inter. Ya. Oh, Terus tambah satu lagi nih si Anu apa namanya? Sriwijaya. SJ ya. SC untuk domestiknya aja. SJ domestik. Oke. Ini teman-teman anggota Alfi bisa otomatis ngambil RW Bill di sana kan? Dia pegang SMU Oh, juga ya. iya. RW Iya. Bill untuk inter, SMU juga untuk domestik ya. Tapi melalui teman-teman lini 2. Ini tuh. Oh, teman-teman Yang di ini. lini 2. Iya, Iya, betul. Teman-teman lini 2. Oke. Jadi Makanya tadi yang saya bilang komplit lah APL mah.
Lu mau cari apa? Gini, Gua ada. jadi kalau saya harus komplit gitu. Ya, apa lu gak ada? Kalau Lu nggak mau gua komplit ada. rugi dong. Gak berseri gitu ya. Oh, enggak, itu harus Berseri ya. Gak berseri tapi tetap tanggung jawab Iya, gitu. soalnya ya. gini, di dunia logistik itu pertanyaan jawab banyak, yang jawab nggak banyak. betul. Iya kan gitu. Kalau saya ini nggak ada, ini kurang, ini apa, kita itu malu lah sama negara yang lain. Ini susah, ini susah. Kalau ada yang menjawab, saya siapapun yang menjawab itu Bisa. boleh gitu. Harusnya boleh. Nah, mengenai harga dan lainnya wajar dong. Tinggal berkompetisi. Tinggal Berkompetisi. berkompetisi. Kompetisi is harmoni kok. Ya. Iya nggak sih? Kalau nggak ada lawan mana enak hidup ya nggak sih? Harus ada lawan dong. Betul sekali. Oke, Pak Daru, Mas Cahyo, Iya. apa yang ingin disampaikan di ujung acara ini terkait sama APL dan Alfi atau anggota Alfi? Kira-kira harmonisasi yang mau dibentuk atau apapun yang mau disampaikan, monggo. Oke, jadi sebenarnya kalau mau disampaikan bingung juga ya Alfi ini. Jadi kalau terkait Apelok dengan Alfi ya kita kan memang sudah partner sudah lama ya. Iya. Iya. Dan Makanya- harmonis pula. Iya. Nah, makanya kita tuh selalu bilang gunakanlah kami gitu kan ya, gunakanlah kami Apelok karena Indonesia Timur itu bukan sesuatu yang mudah ya. Logistik di Indonesia Timur itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, apalagi kalau udah sampai ke area timur, paling timur Indonesia di Papua itu pun sudah sangat sulit itu kesananya. Nah, makanya kami bilang dengan kami network kami udah sampai sana. Makanya gunakanlah kami sebagai partner-partner Ya, dari bahasanya teman-teman, gunakanlah. iya, teman-teman dari Alfi Iya. untuk itu. Jadi saya kebutuhan Pak, saya butuh agent di sana untuk penerusan, monggo kami pun bisa melakukan itu seperti itu. Jadi apapun itu Iya, mitra agent bisa ya. bisa kami jadi mitra agent. Nah makanya dari itu mau itu dari teman-teman Alfi di yang domestik ataupun yang internasional ya seperti itu. Karena memang sebelum saya di Apelok pun saya juga sudah pernah ngalamin kan di berbagai macam perusahaan international company freight forwarding itu Expertise. memang sangat-sangat gelap gulita lah. Bisa dibilang seperti itu. Dan apa ya, terkadang kita sebagai forwarder kan kita di tengah-tengah nih ya, forwarder kan di tengah-tengah Iya, ya. betul. Terhimpit airline-nya punya ininya kekuasaannya masing-masing, customer juga. Ya, sedangkan kita Dan kan regulator. ada di kita di tengah-tengah. Ketika kita sudah submit ke mitra kita misalnya di daerah timur, tapi kita nggak bisa tracing gitu loh. Barang kita di bagaimana itu yang kadang-kadang kita deg-degan ya gitu. Nah, itulah yang kami ada di situ, makanya kami bilang gunakanlah kami. Kalau mau tracing pun kita hampir semua kantor kami 24 jam non-stop. Jadi go ahead, gunakanlah kami sebagai partner gitu. Partner dari Alfi, dari teman-teman semuanya, dari Anggota logistik Alfi. semuanya. Iya, iya. Jadi, Terutama untuk Indonesia Timur ya. Ya. Karena, Khususnya karena Indonesia yang di Timur. barat ini banyak kompetitor nih. Mas Yahya ada tambahan? Cukup sih buat saya. Jadi, Iya. Mbak Untuk Cece. TK-nya. Ya, ini tadi sudah cukup. Sebenarnya waktu kita sih, Mas. Iya. Kalau udah ngomong sama beliau-beliau itu satu waktu itu agak banyak. Itu yang di depan waktunya paham. Masih banyak sebenarnya, Mas, pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan APL itu sendiri, yang mana APL ini dengan kita di mitra juga member, ya kan? Iya, betul. Sebagai member Alfi juga, ya kan? Nah, tapi karena keterbatasan waktu, sementara ketemu di ini momen ya berikutnya. di momen berikutnya Iya. untuk tanya jawab, karena masih banyak sebenarnya PR-nya di sini. Ya, ya. Belum Atau kita terjawab nanti semua. bisa ambil waktu berikutnya. Ya. Hal-hal yang terbaru, mungkin ada update service, Ya, betul. informasi yang ada. Mungkin di- juga ada perluasan gudang, mungkin. ya kan? Ya. Sesuatu yang berinformasi lah. Bisa hadir di sini. Kita sampaikan di dalam ruangan ini yang bisa tersebarkan kemana-mana. Supaya teman-teman yang di mana di pulau-pulau lain juga, Ya. ternyata ya. APL punya ini, punya itu. Satu lagi mungkin mohon doa restunya juga, kita lagi mau sertifikasi ISO 45.000. Oh iya. Oke. Ya kan, kalau 9.001 kita sudah. Nah, sekarang udah mau ke 45.000. Sehingga kita juga bukan hanya kerja doang, tapi juga memang Prestasi harus ada ya. safety semua Safety, segala macam itu. security. Ya, itu yang Sekarang standar. diperlukan. Ya, seperti itu. Iya. Ya, mohon doa restunya supaya karena Iya, tahun ini. amin. Selalu. Iya. Sukses selalu Pak Daru, Ya, terima Pak kasih. Cahyo. Ya. Terima Jadi kasih.
saudara Alfi semuanya, dulur-dulur Alfi Jawa Timur, waktu membatasi kita semuanya. Iya. Padahal perpisahan tuh gak enak Mas. Iya. Mungkin ada request bisa komen nanti di YouTube kami. Mungkin apa yang perlu kami sampaikan ke teman-teman Angkasa Pura Logistik di Surabaya tentang servis atau hal-hal yang lain bertanya, silakan. Dan kita akan hadirkan kembali. Siap. Ya. Semoga bermanfaat acara ini dan kita ketemu di acara Rumah Logistik Alfi di program operator yang lain di berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Tanjung Perak tepi laut